Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Dwi Lestari dari kelas 10A nomor absen 2. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai ekonomi kelas 10 bab 2 yang membahas tentang masalah ekonomi. Yang pertama ada kebutuhan yang tidak terbatas. Berdasarkan intensitasnya, kebutuhan yang tidak terbatas dibagi menjadi 3, yaitu kebutuhan primer atau kebutuhan yang harus dipenuhi demi kelangsungan hidup. Contohnya adalah sandang, pangan, dan papan. Selanjutnya ada kebutuhan sekunder, yaitu kebutuhan pelengkap yang harus dipenuhi setelah kebutuhan primer terpenuhi. Contohnya adalah sepatu dan tas. Dan yang terakhir adalah kebutuhan tersier, yaitu kebutuhan mewah yang dipenuhi setelah kebutuhan primer dan sekunder telah terpenuhi. Contohnya adalah mobil mewah, perhiasan, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada kebutuhan yang tidak terbatas berdasarkan subjek, yaitu kebutuhan individu atau kebutuhan yang berhubungan dengan berbagai individu yang berbeda. Contohnya adalah siswa-siswi membutuhkan seragam untuk sekolah dan gadget sebagai sarana berkomunikasi. Dan selanjutnya adalah kebutuhan umum, yaitu kebutuhan yang berhubungan dengan masyarakat atau disebut juga dengan kebutuhan sosial. Contohnya adalah stasiun kereta, halte bus, jalan raya, dan jaringan listrik. Yang ketiga, ada kebutuhan tidak terbatas berdasarkan waktu, dibagi menjadi 2, yaitu kebutuhan sekarang, kebutuhan yang tidak dapat ditunda pemenuhannya dan harus dilakukan pada saat ini. Contohnya adalah seperti makanan, minuman, dan juga obat untuk orang sakit. Selanjutnya adalah kebutuhan masa mendatang, kebutuhan yang dirancang atau direncanakan untuk memenuhi masa depan, yaitu contohnya orang tua yang menabung untuk mempersiapkan biaya kuliah anaknya. Kebutuhan yang tidak terbatas yang terakhir adalah berdasarkan sifat pemenuhannya, yaitu kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Kebutuhan jasmani adalah kebutuhan yang berhubungan dengan tubuh atau fisik manusia, seperti makanan, obat, dan pakaian. Sedangkan yang rohani adalah ibadah, rekreasi, dan juga keahlian dari setiap individu. Subbab yang kedua adalah barang dan jasa. 1. Berdasarkan cara memperolehnya, barang dan jasa dibagi menjadi 2, yaitu barang ekonomi, barang yang didapat dengan cara mengorbankan sesuatu untuk mendapatkannya. Contohnya adalah BBM dan alat elektronik. Dan yang kedua adalah barang non-ekonomi atau barang bebas. Barang bebas ini bisa didapat tanpa pengorbanan ataupun biaya. Contohnya adalah sinar matahari. Kebutuhan barang dan jasa berdasarkan kepentingannya dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah barang inferior, yaitu barang yang pemakaiannya dikurangi jika pendapatan bertambah dan sebaliknya. Contohnya adalah barang imitasi, motor bekas, dan lain-lainnya. Yang kedua adalah barang esensial, yaitu barang yang sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dan permintaannya tidak signifikan dipengaruhi oleh tingkat pendapatan. Contohnya adalah sembako, peralatan rumah tangga. Yang ketiga adalah barang normal, yaitu barang yang permintaannya bertambah jika pendapatannya bertambah. Contohnya adalah alat komunikasi atau gadget. Yang terakhir adalah barang mewah, barang berharga yang harganya mahal dan dapat menaikkan status sosial penggunanya. Contohnya adalah tas branded, sepatu branded, dan lainnya. Berdasarkan cara penggunaan, yaitu barang pribadi. Barang pribadi adalah barang yang dimiliki dan digunakan oleh satu individu saja. Contohnya adalah pakaian. Sedangkan barang publik adalah barang yang digunakan untuk kepentingan umum atau kepentingan bersama. Contohnya adalah angkutan umum. Yang keempat, berdasarkan hubungan pemakaian. Barang substitusi, barang yang dapat menggantikan barang lain. Contohnya adalah beras dengan jagung. Sedangkan barang komplementer adalah barang yang kegunaannya bertambah jika digunakan bersama barang yang lain. Contohnya adalah kaos kaki dan sepatu. Yang kelima, berdasarkan proses pengolahan, yaitu ada barang mentah, barang yang belum mengalami pengolahan sama sekali. Contohnya adalah kapas. Dan barang setengah jadi adalah barang yang telah diproses namun belum menjadi barang yang siap dipakai. Contohnya adalah benang. Dan yang terakhir ada barang jadi, yaitu barang yang telah diproses hingga siap untuk digunakan. Contohnya adalah baju dan celana.
Dan yang terakhir adalah berdasarkan bentuk dan sifatnya, yaitu ada barang tetap, barang yang bersifat tetap dan tahan lama, contohnya seperti gedung dan furnitur rumah. Sedangkan barang bergerak adalah barang yang bersifat tidak tetap dan masa pakainya terhitung pendek, contohnya adalah gas LPG. Subbab yang selanjutnya ada kelangkaan. Kelangkaan atau scarcity adalah keterbatasan antara sumber daya dengan jumlah kebutuhan hidup yang tidak terbatas. Kelangkaan ini timbul karena kebutuhan manusia terus bertambah. Akibatnya sumber daya yang ada tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Contohnya adalah kelangkaan minyak bumi, kelangkaan lapangan pekerjaan, dan lain sebagainya. Penyebab kelangkaan itu sendiri adalah keterbatasan benda pemuas kebutuhan di alam, kerusakan sumber daya alam akibat ulah manusia, keterbatasan kemampuan manusia dalam mengolahnya, dan peningkatan kebutuhan yang lebih cepat. Subbab yang selanjutnya adalah masalah ekonomi mikro. Masalah ekonomi mikro mengacu pada 3 masalah pokok, yaitu barang apa yang diproduksi dan berapa jumlahnya, bagaimana cara memproduksinya, dan untuk siapa barang tersebut. Dan subbab yang terakhir adalah masalah ekonomi makro. 5 permasalahan ekonomi makro yaitu inflasi, pengangguran, pertumbuhan ekonomi, neraca pembayaran, dan tidak stabilnya kegiatan ekonomi. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Thank you for watching.